Nusa Kambangan dikenal sebagai pulau penjara yang angker. Nusa Kambangan disebut-sebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Kejayaan Pulau Nusa Kambangan di masa lalu tertulis dengan tinta emas. Nama besarnya lebih disebabkan karena keindahan pulaunya serta keindahan hutan yang masih perawan. Seiring dengan berputarnya waktu, berganti generasi pengelola, pulau ini kini menjadi mutiara yang telah pudar keindahannya, bahkan telah hilang ditelan usia. Dan tim On The Spot menelusuri langsung keindahan Pulau Nusa Kambangan yang identik pula dengan cerita mistisnya. Meskipun secara geografis berdekatan dengan wilayah Kabupaten Cilacap, pulau ini tidak masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap. Pulau Nusa Kambangan dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Untuk mencapai pulau ini, tim harus menyeberang dengan kapal feri dari Pelabuhan Wijayapura Cilacap menuju pelabuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Pelabuhan Sodong. Feri penyeberangan ini diperuntukkan bagi pegawai lapas, tetapi selain kapal feri, terlihat juga beberapa perahu yang digunakan untuk menyeberang menuju Pelabuhan Sodong. Pulau Nusa Kambangan berstatus sebagai cagar alam yang merupakan habitat bagi pohon-pohon langka. Contohnya saja, dahulu di pulau ini terdapat kayu plahlar yang hanya ditemukan di Nusa Kambangan. Namun sekarang sudah hampir habis, karena belakangan diketahui kualitas kayu pohon ini apabila sudah dikeringkan menyamai kualitas kayu meranti dari Kalimantan. Asal-usul nama Nusa Kambangan adalah karena di pulau ini, konon, terdapat bunga-bunga yang sangat harum baunya, sehingga dinamakan Nusa Kambangan yang artinya pulau bunga-bungaan. Mengapa Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara? Memiliki kisah yang panjang sejak zaman Belanda. Pemerintah penjajah saat itu sengaja meneliti beberapa pulau di Indonesia yang digunakan sebagai rumah tahanan bagi para pembangkang. Sebenarnya sebelum Pulau Nusa Kambangan ditentukan sebagai pulau lapas, terdapat beberapa opsi pulau lainnya. Di antaranya adalah Pulau Nusa Barung di Jawa Timur, serta Pulau Gunung Krakatau di Selat Sunda. Namun akhirnya pada 1908, Gubernur Belanda memutuskan untuk menjadikan Nusa Kambangan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang dihukum. Setelah Indonesia merdeka, fungsi Pulau Nusa Kambangan tidak berubah. Bahkan keamanan di Pulau Nusa Kambangan semakin diperketat dan dijadikan sebagai lembaga permasyarakatan bagi para narapidana yang dianggap telah melakukan kejahatan kelas berat. Terdapat beberapa alasan mengapa pulau ini dijadikan sebagai lembaga pemasyarakatan sejak zaman Belanda hingga saat ini. Yang pertama, lokasi ini terisolir dan hanya memiliki satu jalur resmi yang menghubungkan pulau dengan masyarakat biasa. Kedua, posisi pulau yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan kemungkinan potensi narapidana untuk kabur menjadi sangat tipis. Ketiga, meski terpisah dari penduduk sekitar, masyarakat tetap bisa membantu mengawasi para tahanan dari jauh, karena Pulau Nusa Kambangan dikelilingi oleh kampung nelayan. Semula terdapat 9 lapas di pulau seluas sekitar 121 km ini, namun yang masih beroperasi hingga kini hanya 4 saja. Lapas Batu dibangun tahun 1925. Lapas Besi dibangun tahun 1929. Lapas Kembang Kuning dibangun tahun 1950. Dan Lapas Permisan yang merupakan lapas tertua dibangun pada 1908.
5 lapas lainnya yaitu Nirbaya, Karangtengah, Limus Buntu, Karanganyar, dan Glegar telah ditutup. Untuk saat ini, total terdapat 7 lapas yang aktif, yaitu Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning, Lapas Permisan, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkotika, dan Lapas Terbuka. Sampai saat ini, pemerintah terus melakukan pembaruan serta sistem yang semakin ketat untuk semua lapas di Pulau Nusa Kambangan. Salah satunya adalah Lapas Batu. Saat tim on the spot mengunjungi Lapas Batu, kondisinya sedang dikosongkan karena sedang renovasi untuk pembaruan sistem dan peruntukan narapidana. Lapas Batu dijadikan lapas khusus narapidana yang berisiko tinggi atau high risk dengan kategori bandar narkoba. Kapasitasnya yang saat ini sekitar 96 kamar yang diperuntukkan masing-masing satu kamar satu orang dengan perangkat yang ketat karena yang warga binaan narapidana yang berisiko tinggi, maka sarana untuk keamanannya pun ketat. Penjara-penjara yang ada di Pulau Nusa Kambangan ini juga dijadikan sebagai rumah transit bagi para terpidana yang mendapatkan hukuman mati. Mereka tinggal di sini sebelum dieksekusi di hutan belantara Pulau Nusa Kambangan. Beberapa nama yang pernah dieksekusi seperti Amrozi, Muklas, Imam Samudra sempat transit sebelum akhirnya dihukum mati. Eksekusi mati para terpidana ini pun meninggalkan sepenggal kisah misteri. Pengalaman mendengar suara tangisan hingga sosok yang sempat menampakkan diri pun kerap dialami oleh beberapa pegawai lapas. Salah satu lokasi yang sempat menjadi momok bagi beberapa orang di Pulau Nusa Kambangan ini adalah lokasi eksekusi seorang warga negara asing karena kasus kepemilikan narkoba. Kuburan eksekusinya orang Niger, 2 dulu, namanya kalau nggak salah itu Samuel sama Daniel di sini dan di sebelah sana. Kadangkala yang kerja di sini itu rutinitas kan orang penyadap karet. Kadangkala terdengar suara nangis-nangis, minta tolong. Aku ini masih senang jalan-jalan, kenapa saya udah diberhentikan di sini. Tapi ya mereka ya cukup bingung, akhirnya lari, semuanya lari karena kebingungan suara dari mana. Tapi setelah sadar mereka lari berhenti terus, oh ya di sana tempat eksekusi begitu. Tak hanya sekedar suara tangisan yang terdengar oleh penghuni Pulau Nusa Kambangan. Terkadang sosok-sosok misterius ini pun tak segan menampakkan diri. Bukan hanya di malam hari, namun tanpa malu mereka juga terlihat di siang hari. Kalau malam saya lagi jalan-jalan naik motor, kadang-kadang ketemu ya kuntilanak. Kalau enggak cuma suara, ketemu kuntilanak itu di jalan yang sekarang lagi dibangun itu di atas pohon. Kadang-kadang juga kuntilanaknya itu ikut bonceng di motor. Kuntilanaknya lagi duduk di dahan pohon, kan dari jauh kesorot lampu motor itu di jarak jauh. Kirain apa putih-putih di atas pohon, saya berhenti lihat kuntilanak, diem aja. Saksikan penelusuran misteri Pulau Nusa Kambangan selanjutnya hanya di On The Spot.